Halo guys, kembali lagi bersama kita Ferry Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat baterai Realme GT Neo 3 ini menjadi irit banget ya. Karena Realme GT Neo 3 ini termasuk handphone yang boros banget, bahkan bisa 4-5 jam atau 6 jam itu dari 100% ke 0%. Nah, saya akan memberitahu bagaimana caranya, tipsnya agar bisa menjadi belasan jam, bahkan bisa sampai seharian ya. Nah, untuk yang pertama saya akan memberitahu, ini versinya ada versi terakhir yang saya uji coba ya. Nah, ini harusnya versi 9.10 ya. Kalau ini kan versi 9.20. Ini sudah saya update terbaru. Jadi saya pakai yang terlama ya, 9.10. Seharusnya yang 920 ini yang lebih baik ya untuk baterainya. Jadi saya pakai yang sebelumnya. Nah, untuk tes yang pertama ini saya menggunakan yang biasa ya, biasa yang digunakan dari bawaan pabriknya. Itu mode biasa aja tanpa ada mode hemat. Di sini saya akan nanti menggunakan mode hemat daya dan mode super hemat daya. Nah, ini saya menggunakan yang biasa. Di mode ini saya jalankan hanya menggunakan HP secukupnya ya, untuk chat, foto-foto tanpa merekam video. Karena saat merekam video itu baterai akan lebih cepat boros ya, pasti lebih panas. Jadi saya tidak menggunakan untuk merekam video untuk pengetesan ini. Atau bisa digunakan saat tempat kerja tapi chargerannya ketinggalan, setidaknya HP tidak mati sampai rumah ya. Jadi tips ini untuk seperti itu ya, untuk yang buat Anda yang ketinggalan chargerannya dan ingin meminjam chargeran teman tapi tidak sama ya, chargerannya tidak sama merek. Kalau beda merek pasti akan lama pengecasannya ya. Jadi tips ini sangat berguna. Dan ini saya menggunakan Realme GT Neo 3 ini udah selama 2 tahun ya, 2 tahun lamanya. Dan tentu baterai health-nya pasti akan berkurang jauh ya. Dan ini saya membeli bekas, dan apakah masih bagus dengan membeli bekas selama pemakaian 2 tahun sebelumnya ya. Nah, baterai ini berkapasitas 5000 mAh. Sekarang kita coba saja untuk yang pertama, itu mode standar. Ini mode standar ini FPS-nya saya pakai yang otomatis ya. Refresh. Nah, saya dalam pengujian coba ini pakai yang otomatis ya, bukan yang tinggi ataupun yang standar. Jadi masih kemungkinan 120 Hz atau di bawahnya, seperti itu. Dan ini GPS-nya hidup. Seharian saya tes dari 100% sampai 5% itu tanpa main game, pemakaian standar, video call, YouTube, scroll IG dan lain-lain. Baterai terisi penuh 100%. Nah, ini sekarang saya coba untuk buka screenshotnya ya. Bentar. Nah, ini untuk hasil screenshotnya ya, sudah saya urutkan dari pertama, yaitu FPS yang tadi otomatis. Ini saya screenshot FPS-nya otomatis. Dan untuk yang kedua, baterainya itu terisi penuh dari jam 6.38 pagi. Dan di saat jam ini terlihat di jam 15.38 ya. Di jam 15.38 baterainya itu ada di 20%. Nah, ini sudah terpakai 9 jam lamanya ya, tuh 9 jam dengan layar aktif 2 jam, karena saya tidak menggunakan apa-apa, hanya untuk ya mode kerja ya. Nah, ini aplikasi yang digunakan seperti ini. Dan di saat jam 16.47-an, nah jam 16.47 ini saya sedang pakai buat video call ya. Nah, jam 16.47 ini jam 5-an ya, jam orang-orang pulang kerja, baterai sudah 4% dan HP sudah terpakai selama 10 jam 9 menit. Nah, ini dari 100% ke 0% untuk mode kerja. Dengan mode standar masih bisa ya, sampai rumah ya sudah habis pasti baterainya dengan layar aktif 2 jam 58 menit. Tapi bagi Anda yang mau lebih powerful lagi, lebih lama lagi untuk pengecasannya, Anda bisa menggunakan mode, nah mode yang ini
yaitu mode hemat daya. Ini saya coba nyalakan mode hemat daya. Nah, ketika mode hemat daya di sini akan ada logonya seperti ini ya. Nah, ada logonya seperti ini, di tengah-tengahnya itu ada plusnya ya. Nah, di tengahnya ini ada plusnya. Ini mode hemat daya. Nah, ini untuk mode hemat daya, kekurangannya dia itu nggak ada always on display-nya ya. Jadi seperti ini, hanya untuk fingernya aja. Jadi walaupun diketuk, nah dia bakalan seperti ini. Jadi nggak ada always on display-nya. Tuh, jadi kalaupun dia lama nih, kadang fingerprint-nya ini nggak nyala ya. Jadi nggak bisa diketuk untuk menyalakannya. Jadi harus digoyang agar muncul fingerprint seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk mode hemat daya ini percobaan pertama saya buka dulu untuk screenshotnya. Nah, untuk mode yang pertama ini saya ini yang tanpa screenshot ya. Saya mode hemat daya ini ada 2 kali percobaan. Yang pertama itu saya mengisi 100% sampai 0% itu sampai 5% lah, nggak sampai 0%, di jam 22.30-an itu bisa bertahan 15 jam 40 menit. Dan yang ini screenshot ini saya mencoba untuk percobaan saya yang kedua. Baterai itu 100% di jam 6.41 pagi ya. Aplikasi yang digunakan ya seperti scroll TikTok, saya menggunakannya selama 20 menit, YouTube 50 menitan, dan video call 7 menit itu saya gunakan seperti itu. Nah, ini saya hanya screenshot di jam 19.15 ya. Baterai sudah 30%. Jam 19.15 itu sudah cukup malam ya. Jadi sangat bertahan banget baterainya di 30%. Jadi berguna banget untuk Anda yang ketinggalan chargerannya. Sangat berguna. Dan untuk yang keduanya, yang tadi itu bisa sampai 12 jam 34 menit ya. Nah, ini lebih parah lagi ya. Ini saya screenshot jam 21.19. Nah, ini jeleknya kalau mode hemat daya tuh dia cepat redup ya. Jadi nggak lama untuk layarnya ini dipercepat karena agar menghemat. Nah, seperti ini kan udah mulai redup, ini akan mati nanti. Nah, akan mati kan. Jadi nggak enaknya seperti ini. Nah, ini screenshot di jam 23.19, baterai tersisa 4% ya. Nah, baterai tersisa 4%, ini pemakaian di 16 jam 39 menit. Ini layar aktif di 39-an ya. Layar aktif sebentar, saya carikan dulu. Nah, ini layar aktif di 3 jam 49 menitan. Ini luar biasa banget ya. Jadi buat Anda yang ketinggalan charger nih bisa bertahan 16 jam loh, sampai jam 11 malam. Dari jam 6 pagi, jam 7 pagian lah, sampai jam 11 masih bisa bertahan. Ini hebat banget ya. Yang katanya baterainya boros banget, memang Realme GT Neo 3 itu lebih boros daripada Realme GT Neo 3T nya yang Snapdragon. Itu lebih irit ya dia konsumsi dayanya, karena bagus juga ya. Nah, ini yang tadi aplikasi yang saya gunakan selama menggunakan Realme GT Neo 3 saya. Nah, ini aplikasi yang digunakan seperti ini: WhatsApp, Chrome, ada GreenTube. Nah, ini banyak seperti ini aplikasi yang digunakan ya. Nah, berikutnya untuk mode hemat daya ini sangat berguna sampai saya mengecasnya ya. Nah, kalau dulu saya pakai handphone Zenfone 5 itu, kalau mode hemat daya itu biasanya untuk WA itu tidak ada notifikasinya ya. Jadi kita harus ngebuka dulu WhatsApp-nya, baru WA itu masuk. Kalau dulu tuh nggak masuk ya WhatsApp-nya itu, jadi nggak ketahuan ada pesan masuk atau enggak. Tapi di mode hemat daya ini bagusnya dia bisa masuk ya.
Jadi sangat berguna mode hemat daya ini, tidak ada minusnya lah, aplikasi sangat berjalan lancar, tidak ada aplikasi yang terganggu sama sekali ya. Nah itu, nah sekarang saya akan melanjutkan ke mode yang lebih sadis lagi nih, mode super hemat daya. Wow. Nah ini tidak ada akses lokasi, dia otomatis lokasinya dimatikan ya. Nah ini tidak ada swipe mana-mana, nggak bisa ya, nggak bisa swipe mana-mana, jadi harus seperti ini. Nah ini menunya di atas pun hanya seperti ini ya, tuh hanya 4 saja yang berguna, dan ini hanya 2 seperti ini yang berguna ya, mode hemat daya. Jadi menu pun yang diperbolehkan itu hanya seperti ini, hanya 6 menu ya, jadi harus diganti-ganti. Dan ini saja baterai saya ini masih tersisa 51% ya baterainya. Sebentar, tidak fokus. Baterai tersisa 51%, tapi ini tuh bisa bertahan 1 hari 3 jam 49 menit, luar biasa banget ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan mode super hemat daya ya yang tadi. Nah sekarang saya akan mencoba di mode super hemat daya ya. Aplikasi yang diizinkan itu hanya 6 ya, jadi saya tadi membuka file manager, jadi saya harus menghapus salah satu. Cara menghapusnya yaitu tinggal menekan aplikasi yang tidak mau dipakai, tinggal dihapus saja ya. Nah ini tinggal tambahkan, tinggal kita cari yang mau ditambahkan yaitu file saya. Nah ini akan seperti ini, tinggal diklik saja. Nah tinggal mau mana yang mau dibuka. Nah ini saya sudah masuk screenshotnya ya, screenshotnya dari yang tadi mode hemat daya ada di 3A. Ini saya baterainya baterainya ini 100% ya, saya uji coba di jam 6.26, jam 6.26 ada di 100%. Nah ini saya ceritakan untuk jam 10 pagi baterai sisa 92%, jarang saya pakai ya, hanya untuk buka WA saja. Sekitar 3,5 jam itu hanya turun hanya 8% ya, luar biasa banget. Dan di jam 13.15 jam istirahat lah ya, saya biasanya menyetel YouTube itu di jam istirahat itu selama 45 menit sampai jam 1, sisa baterai itu di 70%, itu udah 6 jam 15 menitan ya, itu jam istirahat tuh udah kepake 6 jam 15 menit dari jam 6.26 tadi pengisian. Nah di jam 5.43 sorenya baterai sisa 50%, itu 11 jam 13 menit sudah terpakai ya, itu jam pulang kerja ya, itu baterai masih 50%, luar biasa banget. Nah sampai rumah jam 7 malam baterai masih tersisa 40%. Untuk yang jam 9.15 itu malam nyata screenshotnya hilang ya, itu saya main game jadi ngedrop banget itu. Untuk pakai mode hemat daya itu dengan nonton YouTube juga 1 jam tersisa 5%, dan habis di jam ini yang tadi ngedrop banget yang main game ya. Ini terlihat ngedrop banget saya saat saya main game, main eFootball. Saya biasanya memang main eFootball terus ya kalau pulang kerja itu. Jadi saya nggak menggunakannya dengan seperti yang sebelum-sebelumnya menggunakan game juga sampai mana baterainya tersisa. Dan ternyata baterainya itu tersisa di jam 22.16, yaitu 4%, sisa 4%, dengan kemampuan 5 jam 15 jam 50 menit ya. Nah ini sangat luar biasa, 15 jam. Nah ini ada yang luar biasa lagi, saya mengetes sekali lagi bila saya
tes super hemat daya itu tidak main game. Saya dengan biasa-biasa aja ya, dengan buka sosmed seperti YouTube, Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya. Ini saya screenshot dari ini tuh untuk yang pengecasan awalnya saya nggak screenshot ya. Yang pengecasan awal di 100% itu ada di jam 7 pagian. Ini saya screenshot tiba-tiba pas sudah jam 19.12, itu jam 7 malaman lah. Ini tersisa 50%an ya. Ini luar biasa banget ya, 50%an. Dan di saat jam 22.13, jam 10 malaman, baterai tersisa 29%. Nah, saya coba untuk scroll aplikasi seperti Shopee, IG dan lain-lain sampai saya tertidur ya, sampai handphonenya masih nggak saya cas lagi, sampai dibawa tidur handphonenya. Dan sampai pagi itu jam 7.13 pagi baterai tersisa 11%. Bisa terlihat ini baterai tersisa 11% ya. Jam 7.13 baterai tersisa 13%. Dan akhirnya saya berangkat kerja. Saya pakai buat kerja lagi di jam setengah 9 pagi. Itu baterainya tersisa 5%. Nah, luar biasa banget untuk besok, melewati untuk besokannya ya. Jam 33 itu baterai tersisa 5%. Dan akhirnya, nah ini kalau mode hemat daya itu nggak diketuk-ketuk 2 kali tuh nggak mau, harus digoyang-goyang baru mau. Nah, akhirnya saya screenshot di 4% nya, saya keluar dari mode hemat daya, yaitu di jam 8.43 4%. Dan ini adalah digunakannya ya, hemat banget ya, 1 hari 2 jam 14 menit dengan layar aktif 3 jam 30 menit ya. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan, yang sering saya gunakan, jadi saya nggak buat main game, jadi sangat hemat banget kalau nggak buat main game. Nah, ini aplikasi yang digunakan seperti ini, WhatsApp dan Shopee, GreenTube dan lain-lainnya tidak ada untuk main game ya. Nah, seperti itu. Nah, ini aplikasi banyak banget saya screenshot untuk yang sering digunakan. Nah, kesimpulan dari aplikasi super hemat daya ini adalah di mode biasa bisa sampai 10 jam. Yang tadi saya mode biasa kalau keluar nih. Nah, ini mode biasa. Ini saya gunakan bisa sampai 10 jam. Dan jika saya menggunakan mode hemat daya itu bisa sampai 16 jam. Jika saya menggunakan mode super hemat daya itu bisa 26 jam, bisa seharian lebih ya. Nah, setiap mode ada plus minusnya tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau saya pribadi ya, selama masih bawa charger di tempat kerja, saya pakai mode yang biasa saja ya, yang seperti ini nih mode biasa saja karena tidak banyak yang dipangkas. Tapi saat saya lupa bawa charger atau mau pergi jauh, sedang nyetir, sedang keluar kantor, atau dipakai hanya untuk map saja ya, saya lebih memakai mode super hemat ya. Mode super hemat tuh yang ini, mode super hemat. Kadang saya menggunakan super hemat daya ya, kadang saya juga baterai tiba-tiba dadakan keluar, baterai sisa 50%, saya terpaksa menggunakan mode super hemat daya gitu, daripada baterai saya mati di jalan. Karena mengecas di mobil itu nggak maksimal ya sebenarnya. Nah, kenapa nggak saya minjem aja chargerannya gitu kan, ketika saya nggak bawa handphone malah menggunakan mode super hemat daya. Yaitu yang tadi saya jelaskan itu karena kadang setiap chargerannya itu beda-beda. Realme dan Xiaomi saat menggunakan charger yang berbeda itu nggak sama, lama sekali. Teman saya pernah minjam chargeran saya, dia Xiaomi, Redmi ya, minjam chargeran saya yang 80 watt ini Realme,
itu lama banget ya, pengecasannya bener-bener lama banget, jadi nggak worth it lah ya. Nah seperti itu. Nah sekarang saya akan memberitahu plus minus dari yang mode super hemat daya ini ya. Tadi yang ini kan minusnya dia itu AOD-nya nggak ada ya. Nah kalau ini saya akan menunjukkan kelemahannya ya. Minusnya itu banyak banget ya. Yang pertama ya pasti tidak ada always on display-nya. Nah tidak bisa ketuk layar 2 kali. Kalau misalnya sudah kayak gini tuh yang ininya hilang, itu nggak bisa ketuk layar 2 kali seperti itu. Dan ini kan fingerprintnya hilang tuh, dia tidak bisa ketuk 2 kali, harus digoyangkan. Nah ini tidak muncul fingerprint yang tadi. Dan untuk kelemahan yang selanjutnya tidak bisa swipe bawah bar notifikasi yang tadi saya bilang. Ini saya masuk ke mode super hemat daya dulu. Nah, ini tidak bisa swipe ya, kemana-mana tidak bisa swipe. Ini kelemahannya, nggak enak banget kalau ini harus ke atas seperti ini. Nah seperti ini. Dan kelemahan berikutnya tidak bisa menggunakan aplikasi yang lain ya, hanya aplikasi yang bisa digunakan itu hanya 6 aplikasi. Nah ini hanya 6 aplikasi ya, seperti misalnya WhatsApp nih. Saya menggunakan WhatsApp di sini, nanti notifikasi WhatsApp saya akan masuk ya. Tapi ketika WhatsApp ini saya matikan, saya tidak pakai seperti ini. Selama notifikasi ada orang yang WhatsApp kita, ini notifikasinya tidak akan ada ya WhatsApp-nya. Jadi seperti itu, karena jadi aplikasi yang lain tuh mati, makanya dia hemat banget. Jadi hanya pakai aplikasi yang ada, kita tongolin saja di sini. Dia hanya berjalan aplikasi yang ada di sini saja ya. Nah seperti itu. Dan tidak bisa ke pengaturan, makanya saya jarang buat screenshot, karena tidak screenshot yang seperti layar pemakaian baterainya ya, karena tidak ada pengaturan di mode sini ya. Tapi kalau kita coba masuk menu pengaturan, tuh tidak ada menu pengaturan, tuh tidak ada. Aplikasi pengaturan tuh tidak ada di sini, jadi tidak bisa ke menu pengaturan. Nah kelemahan selanjutnya itu FPS-nya pasti rendah, sepertinya sih di bawah 60 fps ya. Saya udah coba seperti ini, kayak tuh FPS-nya tuh kayak rendah gitu, nggak seperti biasanya ya. Dan untuk kelemahan selanjutnya, warna layar itu tidak bisa disesuaikan dan lebih cenderung seperti ini warna standar ya, bukan warna vivid, bukan warna gonjreng atau warna yang lainnya ya. Dan saat saya screenshot, kelemahan selanjutnya saya tidak bisa membagikan. Nah ini nggak bisa muncul bagikan, ini biasa kan muncul bagikan dengan apa gitu. Kalau ini saya bisa tombol bagikan, tidak ada, tidak muncul. Nah ini kelemahan untuk selanjutnya ya, banyak juga kelemahannya. Nah ini untuk kelemahannya. Dan untuk kelebihannya dari mode super hemat daya itu adalah ya dia hemat, udah itu aja. Bisa bertahan 1 harian penuh, itu luar biasa ya dia. Ini kelebihan yang sangat bagus banget ya buat Anda yang ketinggalan chargeran, atau Anda yang ada di bis lagi berpergian jauh seharian tidak bisa ngecharger ya. Solusinya ini mode super hemat daya dengan baterai Anda yang sudah dikit, tapi Anda membutuhkan banget chat WA itu dengan teman atau siapapun, menunggu kabar itu ya, tinggal WhatsApp aja yang dimasukin, WhatsApp dimasukin, yang lainnya nggak perlu dimasukin, tinggal hapus-hapus saja, yang lainnya dihapus. Nah ini lebih hemat lagi, mungkin bisa lebih hemat lagi seperti itu. Nah bila udah selesai tinggal keluar saja dari mode hemat daya ya. Nah nanti akan seperti ini gitu. Nah demikianlah video dari saya. Bila ada
video yang membantu, bisa di like saja. Bila merasa video ini tidak membantu, bisa di dislike saja. Terima kasih.